Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanifah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tanam paksa. Sejarah dan latar belakang tanam paksa. Pada tahun 1825 sampai 1830, Belanda telah berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di Jawa dalam perang Diponegoro. Namun, hal itu menyebabkan keuangan Belanda menjadi surut, bahkan memiliki utang. Oleh sebab itu, Raja William I mengutus Johannes van den Bosch untuk mencari cara menghasilkan uang dari sumber daya di Indonesia. Lahirlah kultur Telcel. Para petani sangat menderita kala itu karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang harus diserahkan ke pemerintah kolonial. Van den Bosch menyusun peraturan-peraturan pokok yang termuat pada Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua, bagian tanah-tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, tanaman dagang yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat. Selisih profitnya harus diserahkan kepada rakyat. Yang keenam, panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah. Sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Yang ketujuh, penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa yang hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah panen dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan baik dan tepat pada waktunya. Tujuan tanam paksa. Secara ringkas berikut tujuan tanam paksa yang diperlakukan oleh Van den Bosch pada rakyat Indonesia. Pertama, mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan. Ketiga, memberikan suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia. Yang terakhir, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Dampak tanam paksa bagi Indonesia. Berikut dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia di era Van den Bosch. Pertama, rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi dan juga membayar pajak. Kedua, timbulnya berbagai wabah, penyakit, serta kelaparan yang berkepanjangan karena kesejahteraan yang tidak tercapai akibat tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Ketiga, kemiskinan yang semakin meluas. Keempat, para petani yang menanam paksa menjadi tahu bagaimana tanaman ekspor ke depannya serta teknik penanamannya. Penghapusan sistem tanam paksa. Pada tahun 1840, penderitaan rakyat sudah terlihat sangat jelas dengan berbagai wabah penyakit di mana-mana, serta kelaparan yang merajalela. Di samping hal tersebut, pajak naik dan menyiksa rakyat. Akhirnya setelah 20 tahun kemudian secara berangsur, sistem tanam paksa dihapus secara radikal, mulai dari tanam paksa lada, indigo, teh, tebu, dan menyusul lainnya. Di Jawa, sistem tanam paksa benar-benar dihapus pada tahun 1870. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.